Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tajwid pada surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama, idza syamsu kuwirat. Di sini ada idza. Idza itu fathah ketemu dengan alif matobi'i. Matobi'i itu bila fathah bertemu dengan alif dibacanya 2 harokat. Kemudian ada asyamsu, alif lam bertemu shin, itu alif lam syamsiyah. Kemudian mim sukun bertemu sin, ada izhar syafawi, yaitu bila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Dibacanya satu ketukan atau satu harokat. Kemudian pada ayat kedua ada wa'idan nujumun kadarat. Di sini ada wa'idha matobi'i lagi, fathah bertemu dengan alif, cara membacanya 2 harokat. Nujumun, alif lam bertemu nun, itu alif lam syamsiyah. Cara membacanya meleburkan alif lam ke huruf syamsiyahnya. Dan nun di sini itu gunnah. Gunnah itu bila nun itu bertasyid. Cara membacanya itu meleburkan mim dan nun dengan mendengungkan suara dari pangkal hidung dan panjangnya itu 2 harokat atau 1 alif. Kemudian mungkadarat. Mung itu mim bertemu dengan huruf nun, itu disebutnya ifa hakiki. Dan itu apabila nun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf dari ikhfa. Di sini cara membacanya menyamarkan nun sukun atau tanwin menjadi samar-samar selama 2 atau 3 harokat. Kemudian ayat yang ketiga, wa idal jibalu suyirat. Di sini ada wa idza matobi'i lagi, fathah ketemu dengan alif. Kemudian ada alif lam dan jim ketemu jim, jibalu, al jibalu. Alif lam bertemu jim itu alif lam qamariyah. Di sini bila alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, dibacanya itu dengan jelas. Kemudian pada ayat keempat ada wa'idal ansyaru utilat. Di sini ada matobi'i lagi di wa'ida, kita ketemu alif. Kemudian ansyaru, al ansyaru itu alif lam qamariyah. Cara membacanya juga sama, yaitu dibaca dengan jelas. Kemudian ada shin bertemu alif, shin-shinnya fathah bertemu alif, itu matobi'i. Kemudian pada ayat kelima ada wa'idal wuhusyu qusirat. Wa'ida itu juga sama matobi'i, fathah ketemu dengan alif. Kemudian ada al-wuhusyu, yaitu alif lam bertemu dengan wa, alif lam qamariyah. Cara membacanya juga dibaca dengan jelas. Kemudian ada ayat 6, wa'idal biharu sujirat. Wa'idha matobi'i, fathah ketemu dengan alif. Kemudian al-biharu, alif lam bertemu dengan ba, itu alif lam qamariyah. Cara membacanya dibaca dengan jelas juga. Kemudian biha, hanya itu fathah ketemu dengan alif, dibaca matobi'i, panjangnya 2 harokat. Di sini ada ayat ketujuh, wa idan nufusu zuwijat. Itu ada wa idza, fathah ketemu dengan alif, itu matobi'i. Kemudian ada an-nufusu, alif lam bertemu dengan nun, alif lam syamsiyah. Itu cara membacanya meleburkan alif lam ke huruf syamsiyahnya, ke huruf nunnya. Wa idan nufusu. Kemudian yang an-nufusu, fusu, itu domah ketemu dengan wawu sukun, berarti cara membacanya matobi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian ayat ke-8, wa idza mau'udatu su'ilat. Ada wa idza, fathah ketemu dengan alif, kemudian ada al-mau'u, alif lam bertemu dengan mim, itu alif lam qamariyah. Cara membacanya itu dibaca dengan jelas. Kemudian ada ayat 9, bi ayyi dambing kutilat. Ada nun sukun bertemu dengan ba, dambing, itu dibaca iklab. Itu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, mengganti nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim disertai dengan dengung. Cara membacanya itu panjangnya 2 harokat. Kemudian dambing kutilat, kemudian bertemu dengan huruf qaf, yaitu cara membacanya ikhfa hakiki. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Cara membacanya menyamarkan huruf nun sukun atau tanwin menjadi samar-samar selama 2 sampai 3 harokat. Yang ayat 10, wa idas suhufu nusirat. Ada wa idza, itu fathah ketemu dengan alif. Cara membacanya matobi'i 2 harokat. Kemudian as-suhufu, alif lam bertemu dengan shad, alif lam syamsiyah, dibacanya dengan meleburkan alif lam ke huruf syamsiyahnya, ke huruf shad. Pada ayat 11, ini ada wa idza sama ukushitat. Wa idza itu ada fathah ketemu dengan alif, matobi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian ada as-sama'u, alif lam bertemu dengan sin, itu alif lam syamsiyah,
yaitu cara membacanya meleburkan alif lam ke huruf hamzahnya. Kemudian as-sama'u itu ada mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil itu bila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya itu 4 sampai 5 harokat. Kemudian pada ayat 12, wa idal jahimu su'irat. Wa idza itu ada fathah ketemu alif mad tabi'i selama 2 harokat. Kemudian al jahimu alif lam bertemu dengan jim, itu alif lam qamariyah. Cara membacanya itu dibaca dengan jelas. Kemudian al jahimu ada ha kasrah bertemu dengan ya, itu mad tabi'i. Kemudian pada ayat 13, wa idal jannatu uslibat. Itu wa idza fathah ketemu dengan alif, yaitu mad tabi'i. Kemudian al jannatu alif lam bertemu dengan jim, itu alif lam qamariyah. Dibacanya dengan jelas. Kemudian al jannatu ada nun tasjid, itu gunnah. Dibacanya itu menyembunyikan mim dan nun dengan mendengunkan suara dari pangkal hidung selama 2 harokat atau 1 alif. Kemudian ada ayat 14, alimat nafsum ma ahdorat. Ini alimat nafsum. Di sini ada idgham bi gunnah, yaitu nun atau tanwin bertemu dengan huruf nun, mim, waw, dan ya. Cara membacanya itu memasukkan huruf nun atau tanwin ke huruf idgham bi gunnahnya. Dan panjangnya itu 2 harokat atau 1 alif. Kemudian di sini ada mimnya, itu termasuk mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang tidak dalam satu kata. Dibacanya 2,5 alif atau 5 harokat. Ayat 15, fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Ada huruf fala, itu termasuk mad jaiz munfasil. Itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Membacanya 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian uqsimu, itu termasuk qalqalah. Qalqalah itu menyembunyikan huruf dengan memantul. Hurufnya itu ada 5, ba, jim, dal, to, dan qaf. Kemudian ada bil khunnas. Bil alif lam bertemu dengan ha, itu alif lam qamariyah. Itu dibaca dengan jelas juga. Habis itu khunnas, ada huruf nun sukun tasjid, itu gunnah, dibacanya 2 harokat atau 1 alif. Kemudian ada ayat 16, al-jawaril khunnas. Di sini ada alif lam, al-jawari, alif lam bertemu dengan jim, itu alif lam qamariyah. Dibacanya dengan jelas juga. Kemudian ada wari. Wa fathah bertemu dengan alif mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Al-khunnas. Alif lam bertemu dengan kaf, itu alif lam qamariyah, dibaca dengan jelas juga. Kemudian kunnas, ada huruf nun bertasjid, itu gunnah, dibacanya itu 2 harokat atau 1 alif. Selanjutnya ada ayat 17, walaili idza as'as. Di sini ada idza itu fathah ketemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Kemudian ayat 18, wasubhi idza tanaffas. Di sini ada wasubhi, alif lam bertemu dengan shad, itu alif lam syamsiyah. Cara membacanya meleburkan alif lam ke huruf hamzahnya. Kemudian ada subhi, sukun itu qalqalah, bacanya itu menyembunyikan huruf dengan memantul. Kemudian ada idza, itu fathah bertemu dengan alif, cara membacanya 2 harokat. Kemudian ayat ke-19, innahu laqaulu rasulin karim. Di sini innahu, nunnya itu gunnah, dibacanya 2 harokat atau 1 alif. Kemudian ada rusuli, dasu, itu ada domah ketemu dengan wawu, bacanya mad tabi'i itu 2 harokat. Kemudian ling karim, kasrah tanwin bertemu dengan huruf kaf, itu termasuk ikhfa hakiki. Itu cara membacanya itu menyamarkan nun atau tanwin menjadi samar-samar selama 2-3 harokat. Di sini ada karim, itu termasuknya mad arid lisukun, yaitu ketika mad asli bertemu dengan huruf sukun karena wakaf atau berhenti. Cara membacanya itu memanjangkan huruf mad selama 2, 4, atau 6 harokat. Kemudian ayat ke-20, di kuwatin indatil arsy makin. Di sini ada di kuwatin ain. Kasroh, tanwin bertemu dengan ain, itu izhar halqi. Cara membacanya itu dibaca dengan jelas, pendek, dan tidak berdengung. Kemudian ada ainda. Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Itu termasuk ikhfa hakiki. Kemudian ada al-arsy. Al-arsy, alif lam bertemu ain, itu alif lam qamariyah.
Cara membacanya dibaca dengan jelas. Kemudian ada makin. Makin itu termasuk huruf mat arid disukun. Memanjangkan huruf mat selama 2, 4, atau 6 harokat. Kemudian ayat ke-21, muta'in sama amin. Di sini ada muto, huruf fathah ketemu dengan alif, matobi'i, dibacanya 2 harokat. Kemudian ain sama, kasrah tanwin bertemu dengan huruf ta. Itu dibacanya ikhfa hakiki, yaitu menyamarkan nun sukun atau tanwin menjadi samar-samar selama 2 sampai 3 harokat. Kemudian amin itu termasuk mat arid sukun. Pada ayat 22 itu wama sohibukum bimajnun. Di sini wama fathah ketemu dengan alif dibacanya matobi'i selama 2 harokat. So itu matobi'i juga dibaca 2 harokat. Hibukum bi. Ini mim sukun bertemu dengan ba itu di ilfa syafawi dibacanya dengan jelas. Kemudian ada majnun. Majek itu termasuk qalqalah, itu menyembunyikan huruf dengan pemantul. Kemudian ada nun, itu mat arid disukun. Kemudian ayat ke-23, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Di sini walaqad. Walaqad itu qalqalah menyembunyikan huruf dengan memantul. Kemudian ada bil ufuqil. Di sini bil ufukil itu termasuk alif lam komariah. Alif lam komariah itu dibacanya dengan jelas juga. Kemudian ada mubin. Mubin itu termasuk mat arid disukun. Kemudian ayat ke-24, wama huwa 'alal ghaibi bidonhin. Di sini ada wama, fathah ketemu dengan alif, dibacanya 2 harokat. Kemudian ada al-ghaibi. Al-ghaibi itu alif lam bertemu dengan ghain, termasuk alif lam komariah. Yang dibacanya itu dibaca dengan jelas. Kemudian ada bidonin. Bidonin itu termasuk mat arid disukun. Kemudian ayat ke-25 yaitu wama huwa biqauli syaitonir rajim. Di sini ada wama, fathah ketemu dengan alif. Kemudian ada rojim. Rojim itu mat arid disukun, yaitu memanjangkan huruf mat selama 2, 4, atau 6 harokat. Ayat ke-26, fa'aina tadhhabun. Di sini ada habun. Itu termasuk mat arid disukun. Kemudian ada 27, in huwa illa dzikrul lil alamin. Di sini ada in huwa, nun sukun bertemu dengan ha, itu izhar halki, dibacanya dengan jelas, pendek, tidak berdengung. Kemudian ada illa dzikrul lil. Dzikrul lil. Di sini ada domah tanwin bertemu dengan huruf lam, dibacanya idgham bi gunnah. Cara membacanya memasukkan nun atau tanwin ke huruf idgham bi gunnahnya, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Kemudian lil alamin. Di sini mat tabi'i, fathah ketemu alif. Kemudian lamin. Di sini mat arid disukun, memanjangkan 2, 4, sampai 6 harokat. Kemudian ayat ke-28, limang sya'a minkum ayyastakim. Di sini limang sya. Nun sukun bertemu dengan huruf sya, itu ikhfa hakiki, menyamarkan nun atau tanwin menjadi samar-samar selama 2 sampai 3 harokat. Kemudian sya'a. Sya'a. Di sini ada mat wajib mutasil, yaitu bila mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya 4 sampai 5 harokat. Minkum. Minkum. Di sini ada nun bertemu dengan kaf, itu ikhfa hakiki. Kemudian minkum ai. Minkum ai. Ada mim sukun bertemu dengan huruf alif, itu izhar syafawi, menyamarkan huruf mim dengan jelas di bibir sambil merapatkan bibir saat memasukkan huruf ke mim. Cap panjangnya itu 1 ketukan atau 1 harokat. Kemudian ada ayyas takim. Ayyas. Itu ada nun sukun bertemu dengan ya. Cara membacanya idgham bi gunnah, panjangnya itu 2 harokat atau 1 alif. Kemudian yastakim. Yastakim itu termasuk mat arid disukun. Kemudian ayat terakhir, ayat 29, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Di sini ada wama. Wama itu fathah ketemu dengan alif. Cara membacanya mat tabi'i atau 2 harokat. Kemudian tasya'u, mat wajib mutasil, yaitu bila mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, membacanya 4 sampai 5 harokat. Kemudian ada illa ayyasha. Illa, di sini ada mad jaiz munfasil, yaitu dibacanya 2,5 alif atau 5 harokat. Itu bila mat tabi'i bertemu dengan hamzah tapi tidak dalam satu kata. Kemudian ayyasha'a. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ya, itu idgham bi gunnah. Kemudian sya'a.
Sya'a itu mat wajib mutasil. Kemudian ada Allahu. Allahu itu lam jalalah tafkhim. Kemudian ada Rabbul. Rabbul alamin. Rabbul alamin itu ada alif lam komariah, yaitu dibacanya dengan jelas, dan di sini ada fathah ketemu dengan alif atau biis dibacanya 2 harokat. Lamin alamin di sini ada mat arid sukun, yaitu mat asli bertemu dengan huruf sukun karena wakaf atau berhenti dipanjangkan selama 2, 4, atau 6 harokat.